Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di My English Class Channel. Nah, sekarang saya akan mengajarkan kepada Ananda semua bagaimana caranya kita membaca jam atau menyebutkan jam pukul berapa sekarang dalam bahasa Inggris. Ada 3 cara yang bisa kita gunakan dalam menyebutkan jam atau pukul berapa di dalam bahasa Inggris. Contohnya saja, kalau di dalam bahasa Indonesianya itu kita sering melihat jam itu pukul 8.45. Berarti dalam bahasa Indonesianya kita bisa membaca dengan jam 8.45, jam 9:15. Nah, seperti itu. Nah, sama halnya dengan bahasa Inggris, kita juga bisa mengucapkannya dengan beberapa cara. Nah, untuk yang pertama yang perlu kita pelajari adalah bagaimana cara membaca satuan 30 menit atau setengah. Misalnya jam 7.30 atau setengah 7. Kita membaca setengah di dalam bahasa Inggris itu dengan nama half. A half. Berarti setengah. Ini setengah berarti maksudnya menitnya itu jalannya 30 menit. A half. Nah, yang kedua, yang a quarter itu maksudnya adalah seperempat. Misalnya pukul 7:01 berarti a quarter. Kita menggunakan seperempatnya dengan quarter. Nah, kalau misalnya jamnya tepat atau misalnya pukulnya tepat, misalnya jam 9 tepat, jam 10 tepat, kita bisa menggunakan kata dalam bahasa Inggris dengan sebutan o'clock. Pukul 9 tepat berarti 9 o'clock. Nah, lanjut kepada contohnya. Ada 4 contoh yang saya tunjukkan di sini. Yang pertama jam 9 tepat, yang kedua jam 9:30, yang ketiga 8.45, dan yang keempat pukul 4.35. Nah, bagaimana caranya kita menyebutkannya di dalam bahasa Inggris? Misalnya sekarang pukul jam 9 tepat, berarti kita menyebutkannya dengan 9 o'clock. 9 o'clock berarti jam 9 tepat. Nah, itu. Nah, kalau misalnya kita menyebutkan dalam bahasa Inggris pukul 9.30, bagaimanakah caranya kita menyebutkannya? Ada 3 cara dan salah satunya mungkin bisa dikatakan mudah, yang dua lagi bisa membuat otak Ananda sedikit lebih berpikir untuk menjelaskan atau untuk menyebutkan jam itu. Nah, di sini untuk yang pertama, cara penyebutannya berarti jam 9.30 ini di dalam bahasa Inggrisnya berarti jam 9:30 kalau secara bahasa Indonesianya. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya setengahnya itu ditaruh di depan dan 9-nya ditaruh di belakang. Berarti kalau untuk pembacaannya kita membaca dari belakang, jam 9:30. Kalau misalnya kita menyatakan pukul itu lewat, misalnya lewat 30 menit, lewat 25 menit, kita menggunakan yang namanya pas. Pas itu artinya lewat. Berarti kalau lewat 30 berarti half past 9. A half past 9. Berarti kita bacanya kalau dalam bahasa Indonesianya dari sini 9:30. Kalau dituliskan dalam bahasa Inggrisnya dibalik, a half 30-nya dulu dihitung, terus lewatnya, terus 9-nya, berarti setengah lewat 9. Nah, gitu maksudnya, berarti a half past 9. Nah, untuk pembacaan yang kedua pembacaannya a half to 10. Nah, yang perlu diperhatikan antara yang dua ini dulu ya, antara pas dengan to. Kalau penggunaan pas berarti kita menyatakan lewat. Kalau misalnya to, penggunaan to adalah kurang. Berarti kalau 30 jam 9.30 itu sama dengan jam 10 kurang 30. Sama dengan jam 10 kurang 30 berarti 10 kurang 30, a half to 10. Nah, sama kan? Kalau jam 9.30 itu misalnya a half past 9 berarti setengah lewat 9. Setengahnya itu lewat 9. Kalau yang kedua a half to 10 berarti setengah kurang 10.
kurang 10. Nah, untuk pembaca yang ketiga itu sangat gampang sekali, dan mungkin rata-rata orang memilih membaca menggunakan yang ketiga ini. Tapi sebenarnya sama mudahnya semuanya ini bisa kita gunakan dalam komunikasi ataupun dalam writing. Nah, kalau yang ketiga kita cukup membaca ini doang. Kita cukup membaca pukul berapa sekarang, misalnya ini pukul berapa, kalau dalam bahasa Indonesianya jam 9.30. Udah, berarti 9:30. 9:30 berarti 9.30. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Misalnya jam 8:45. Kalau kita sebutkan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, berarti jam 8:45 ini maksudnya apa? Berapa buah yang bisa kita baca berdasarkan jam ini? Misalnya jam 8:45 atau jam 8:45, dan juga bisa kita ucapkan jam 9 kurang 15. Jam 9 kurang 15. Nah, sampai di sini paham? Nah, untuk pengucapan dalam bahasa Inggris kita juga bisa menyebutkannya seperti itu. Nah, untuk yang pertama contohnya pukul 8:45 berarti 8:45 berarti 8:45. Kalau kita membaca jelas-jelas saja kayak gini, kita juga bisa menggunakan bahasa Inggris 8:45. 8:45 berarti itu sudah menunjukkan pukul 8:45. Nah, kalau untuk pembacanya yang kedua berarti jam 8:45 berarti 45-nya di awal dulu, 45 pas 8 berarti 45/8. Nah, sampai di sini sudah bisa dimengerti. Berarti kalau kita membaca dalam bahasa Indonesia berarti 8/45, 45 pas 8. Nah, itu untuk pembacanya yang kedua. Nah, yang ketiga berarti kalau di dalam bahasa Indonesianya kita membaca ini sebagai 9 kurang 15 atau 9 kurang seperempat. Berarti seperempat apa tadi? A quarter to 9. Berarti jam 9 kurang 15. Betul enggak? Berarti 9 kurang 15. Yang pas ini lewat, yang to ini kurang ya. Kalau kita menggunakan to berarti kurang. Berarti 9 kurang seperempat. Seperempat kurang 9. Nah, itu maksudnya. Nah, itulah pembacaan, 3 cara pembacaan time atau pukul dalam bahasa Inggris. Nah, oke, lanjut kita kepada contoh yang keempat agar Anda semua bisa mengerti dan mudah memahami materi ini. Dan ini materi yang sering kita gunakan aturannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang keempat, 4:35 menit. Nah, coba ada nggak yang bisa membikinnya? Nah, mungkin rata-rata dari Anda semua memilih bagian yang nomor 3 ini aja ya. 4:35 berarti 4:35. Nah, ini pembacanya kan 4:35. Tapi kalau kita membacanya 4:35 gimana? Berarti kita menggunakan yang pertama. Berarti 4:35 menit. Berarti 35 past 4. 35 past 4. Nah, berarti kalau dibaca dalam bahasa Indonesia kita membacanya dari kanan. Berarti 4:35. Pas ini lewat ya. Nah, kalau untuk misalnya kita baca dari jam 5-nya berarti jam 5 kurang 25. Jam 5 kurang 25 menit. Berarti jam 5 kurang 25 menit berarti 5-nya di sini, kurangnya di sini, 25-nya di sini. Berarti 25 to 5. 25 to 5. Nah, gimana? Anda semua sampai di sini sudah mulai mengerti atau sudah mulai paham dengan materi bagaimana cara membaca pukul dalam bahasa Inggris? Nah, mudah-mudahan Anda semua bisa memahami materi yang saya kasih kali ini. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya. Nah, thank you for watching and see you next time.